Kalau kalian nonton ini, berarti kalian udah muak selalu jadi orang yang overthinking. Biar gue tebak, problem kalian kalau nggak takut diomongin orang, takut sama masa depan, takut gagal, atau bahkan takut mulai. Tapi tenang aja guys, gue bakal kasih kalian 3 tips untuk stop jadi overthinker. Tapi sebelum itu, boleh dong subscribe dulu. Oke, masuk ke yang pertama. Kalian harus sadar kalau kalian nggak bisa berhenti jadi orang yang pemikir. Kenapa? Ya karena pada dasarnya kita manusia nih punya otak, guys. Jadi wajar banget buat takut sama apa yang akan datang ke hidup kita, masa depan kita, takut gagal, takut mulai, itu tuh wajar banget, guys. Tapi yang nggak wajar adalah kalian memikirkan masalah itu over and over and over again. Dan akhirnya apa? Kalian yang overwhelmed dan kalian juga yang tenggelam dalam ketakutan. Nah, jadi gimana cara ngatasinnya? Gampang, cari distraksi. Tapi distraksi yang gue maksud di sini bukan cuma main HP, scroll sosmed gitu, bukan ya guys. Tapi cari distraksi yang positif. Journaling, olahraga, atau bahkan hanya sekedar jalan dan ngumpul sama teman-teman, itu adalah distraksi yang positif. Kenapa kalian harus punya distraksi yang positif dalam hidup kalian? Karena pada dasarnya distraksi yang positif itu bakal bawa dampak yang positif juga ke kalian. Jadi pikiran dan badan kalian pun bakal jauh lebih tenang. Oke, kita masuk ke poin kedua. Dan ini gue yakin kalian pasti sering banget dengar. Kalian nggak sepenting itu. Dan itu benar banget guys. Kenapa? Karena kalian emang bukan main karakter atau seseorang yang penting dalam hidup mereka. Mereka pun juga sibuk survive dengan diri mereka sendiri gitu loh. Jadi, yang bisa bikin stop overthinking adalah kalian tuh jangan kebanyakan mikir kalau misalnya, oh gue pakai baju ini si A bakal ngomong apa ya? Kalau gue ngonten si B bakal ngejudge apa ya? Stop mikir kayak gitu. Kalian harus tanemin mindset bodo amat. I'll do it myself, yang penting gue happy. Seketika kalian tanemin mindset itu, kalian akan sadar kalau omongan orang lain tuh sangat-sangat gak berguna buat hidup kita. Dan itu cuman ngabisin energi kita doang. Selalu tanemin di mindset kalian, kalau bodo amat itu berarti ini adalah hidup kalian, pilihan kalian, dan juga tanggung jawab kalian sendiri. Tapi ingat ya, banyak orang yang salah persepsi sama statement kayak gini. Mereka akhirnya jadi orang yang egois dan nggak peduli sama orang lain karena mereka maunya happy untuk diri sendiri. Betul, kalian emang harus happy. Tapi karena ini adalah untuk diri sendiri, itu artinya kalian nggak boleh ngerugiin orang lain dalam segala prosesnya. Yang terakhir, dan ini menurut gue adalah yang paling ampuh dari segala metode menghilangkan overthinking, yaitu bersyukur dan berdoa. Oke, gue tahu ini akan terdengar boring, tapi please hear me out first. Kadang orang terlalu overthinking karena mereka terlalu fokus sama apa yang orang lain punya. Dan akhirnya apa? Jadi orang insecure. Jadi orang yang pikiran cuma kayak, kok dia bisa cantik ya, kok dia bisa ganteng ya, kok gue enggak ya. Padahal, kalau kalian fokus sama yang kalian punya, pasti ada satu kelebihan yang kalian punya. Entah itu misalnya ternyata hati kalian baik, atau mungkin kalian jago public speaking, dia enggak. Kalian justru lebih menarik daripada mereka. Jadi makanya penting banget untuk bersyukur supaya kalian tuh nggak ngeluh dan mengasihani diri terus-terusan. Karena ujung-ujungnya apa? Itu otak kalian yang terpengaruh dan kalian yang justru jadi overthinker terus-menerus. Merasa nggak pernah cukup. Makanya menurut gue penting banget untuk selalu bersyukur sekecil apapun atas apa yang kita punya. Walaupun kita sebagai manusia, of course, gue paham kita pasti akan sering merasa nggak cukup atau merasa otak kita tuh kayak penuh banget gitu. Satu kuncinya guys, berdoa. Ceritain aja ke Tuhan apa sih masalah kalian, apa sih yang lagi kalian hadapi, apa sih yang bikin hari ini berat. Ceritain guys. Gue yakin banget, gue yakin 100% cara itu adalah cara yang paling ampuh untuk berhenti jadi overthinker. Kenapa? Karena gue udah melewati fase itu guys. Gue yakin. Setelah doa, gue yakin kalian bakal jadi pribadi yang lebih tenang, otak kalian juga jauh lebih tenang, badan kalian jauh lebih lega, hanya karena sesimpel berdoa dan cerita ke Tuhan. Oke, I think that's all for today. Gue harap sih video ini menemukan kalian di saat kalian benar-benar lagi membutuhkan. Dan gue harap video ini juga bermanfaat. But feel free to disagree. Gue yakin cara orang menghadapi overthinking itu juga beda-beda. Gue cuma sharing pengalaman apa yang udah gue lalui. Jadi kalau misalnya kalian punya cara yang berbeda juga boleh tulis di komen. Biar gue juga belajar dari kalian. Kalau kalian mau dibahas sesuatu yang lain, atau kalian mau request mau dibahas apa, boleh komen di bawah. Oke, bye!